Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gilang Gumilar. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada materi video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mengintegrasikan membership sejoli Anda dengan Mewah Cloud CRM. Nah, ini caranya cukup mudah. Oke, sebelum kita setting, saya akan coba jelaskan dulu tentang settingan produk di dalam membership sejoli Anda. Nah, jika Anda masuk ke dalam menu produk seperti ini, lalu kita masuk ke dalam tab notifikasi. Nah, jika Anda ingin mengirimkan notifikasi pembelian, biasanya kan Anda membuat seperti ini. Dari membership sejoli sudah memberikan yang namanya shortcode. Jadi Anda tuliskan seperti ini contohnya. Anda tuliskan kalimatnya, lalu Anda gunakan variabel shortcode ini. Nantinya data ini akan terkirim, misalkan halo Kak buyer name, nantinya akan terkirim halo Kak Gilang, lalu ada invoice ID, nanti ini akan menjadi nomor invoice-nya, dan produk akan menjadi nama produk yang teman-teman jual ya, seperti itu. Nah, cara membuatnya ini hampir sama di dalam Mewah Cloud CRM. Oke, saya akan coba tunjukkan bagaimana caranya. Yang penting adalah teman-teman paham dulu tentang shortcode yang ada di dalam membership sejoli Anda. Seperti ini contohnya. Oke, kita kembali ke dalam dashboard Mewah. Nah, di sini untuk bisa membuat WhatsApp notifikasi, pertama kali yang harus kita buat adalah kita akan buat dulu namanya variabel data terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi shortcode-nya ini kita buat dulu di dalam Mewah Anda ya. Nah, seperti ini contohnya, misalkan saya ingin buat variabel baru ya. Di sini Anda bisa tuliskan saja, misalkan sejoli order. Nanti Anda tinggal buat saja. Kenapa saya tuliskan sejoli? Karena ini agar lebih mudah untuk trackingnya ya. Jadi pertama yang harus Anda buat dulu nama variabel data yang akan dikirimkan di dalam message template Anda. Oke, jika Anda sudah buat lalu klik simpan, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, lalu langkah selanjutnya baru kita buat yang namanya message template. Nah, message template itu hampir sama yang ada di sini. Tapi di sini kita buatnya di dalam dashboard dari Mewah, bukan dari membership sejoli Anda. Oke, saya akan buat dulu nama message template-nya. Misalkan seperti ini. Kita akan tuliskan dulu nama template-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak boleh ada angka ataupun huruf lainnya. Oke. Lalu pada bagian template kategori, di sini ada 3 jenis template kategori, ada transaksional, ada marketing, ada OTP. Kita bisa gunakan yang namanya template kategori transaksional saja. Lalu pada bagian header type, nah di sini ada beberapa pilihan untuk header. Apakah kita ingin gunakan no header, jadi hanya terkirim pesan saja, atau kita juga gunakan teks. Nanti di bagian atas pesan akan terkirim huruf tebal ya. Oke, lalu kita juga bisa berikan gambar ataupun video dan juga dokumen. Saya akan jelaskan dulu tentang header type berupa header text ya, berupa teks. Misalkan saya akan tuliskan seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu pada bagian message body-nya, nah di sini misalkan saya akan tuliskan halo Kak ya, hampir sama dengan yang ada di sini ya. Cuma di sini untuk memanggil variabel datanya, kita bisa klik di menu variabel ya yang sudah tadi kita buat. Nah, contohnya seperti ini, saya ingin memanggil username ya. Nah, jadi nanti formatnya seperti ini, hampir sama dengan secara settingan di dalam membership sejoli Anda. Oke, sebagai contoh saya akan tuliskan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kita juga bisa tambahkan emoji atau emoticon. Oke, seperti ini untuk mempercantik tampilan di pesan yang kita kirimkan. Nah, seperti ini. Oke, di sini lalu kita juga bisa tuliskan yang namanya footer text. Oke, ini sifatnya opsional, bisa Anda tulis, bisa tidak ya. Lalu pada bagian bawah di sini kita bisa buat yang namanya button. Nah, di sini misalkan call to action. Oke, saya pilih call to action. Jadi nanti di message template yang kita kirimkan ada link ya. Kita bisa sisipkan link, nama tombolnya, dan ketika diklik ini akan mengarahkan kemana. Atau nanti kita juga bisa gunakan yang namanya quick reply. Nah, ini jadi sebuah tombol ya. Untuk tombol di sini maksimal itu 3 ya.
Jadi nanti ketika tombolnya diklik, ini akan memberikan balasan cepat, nanti akan direspon oleh chatbot. Oke, di sini saya tidak akan gunakan button sebagai contoh dulu ya. Jika sudah kita buat, kita langsung klik simpan seperti ini. Kita tunggu sebentar. Sudah tersimpan, lalu kita tutup ya. Nah, bedanya jika Anda menggunakan WhatsApp Cloud API dari Meta atau dari Facebook ya, ini official WhatsApp API. Setiap pesan yang kita buat atau message template yang kita buat wajib di-approval terlebih dahulu oleh pihak Meta ya. Jadi cara mengapprovalnya ini cukup mudah. Kita tinggal klik saja tombol cek status di sini. Oke, kita klik saja seperti ini. Oke, langsung di-approval ya. Nah, jadi cara buatnya cukup mudah ya teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam menu webhook workflow ya, seperti ini. Nah, jadi cara integrasi seperti ini. Jadi di sini kita akan buat dulu yang namanya inbound webhook workflow. Oke, sebagai contoh kita akan tuliskan nama workflow-nya. Sebagai contoh saya akan tuliskan seperti ini. Oke, kita sudah berikan nama workflow-nya. Di sini penulisannya bebas, nggak mesti disambung ya, bebas aja tulisannya. Lalu kita pilih nomor WhatsApp akun Waba kita. Nah, di sini jika Anda memiliki banyak nomor, kita bisa pilih karena di sini hanya ada satu nomor ya, cukup hanya ada satu ya. Lalu pada bagian message template, nah di sini kita bisa pilih nih message template mana yang akan kita buat. Contohnya tadi kita sudah buat yang ini ya. Oke, jika sudah kita klik tombol create workflow seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan copy link webhook seperti ini. Lalu kita bisa pastekan di dalam membership dari Sejoli Anda. Oke, kita kembali ke dalam membership Sejolinya dulu. Nah, seperti ini. Jadi untuk bisa membuat integrasi dengan membership Sejoli, Anda bisa gunakan plugin yang nanti kami sediakan ya. Nah, nanti pluginnya seperti ini. Tinggal kita pilih saja nih untuk kategori notifikasinya. Misalkan pendaftaran user baru, kita tinggal pastikan saja webhooknya di sini. Sebagai contoh, di sini saya akan masukkan di dalam tab menunggu pembayaran ya. Jadi kita tinggal pastikan saja di sini. Nah, di sini ada 3 jenis notifikasi ya. Pertama, kita bisa kirimkan notifikasi ke admin, ke pembeli, dan juga ke afiliasi ya. Jadi jika Anda ingin kirim setiap pesan, misalkan Anda kirim notifikasi ini ke admin, maka Anda buat lagi message template-nya, lalu pastikan link webhook-nya di sini. Oke, sebagai contoh saya akan pastikan yang baru tadi kita buat ya. Lalu di sini kita akan tes koneksi terlebih dahulu ya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, data webnya sudah terkirim. Kita kembali ke dalam dashboard mewah dan di sini kita akan klik connection detail. Nantinya jika data koneksi ini terhubung, maka dari membership Sejoli Anda akan mengirimkan link atau data seperti ini ya. Nah, di sini ada message template-nya, webhook sudah terhubung. Jadi artinya webhook ini sudah terhubung dengan mewah Anda. Oke, jika sudah akan dapat data seperti ini ya. Nah, kembali ke dalam dashboard Sejoli Anda, lalu kita bisa klik simpan. Oke, seperti ini. Dan saatnya kita akan testing. Di sini saya akan logout dulu ya. Oke, contohnya di sini saya sudah masuk ke dalam halaman checkout milik saya di membership Sejoli saya ya, seperti ini. Dan di sini saya akan testing menggunakan akun buyer. Saya akan coba klik tombol buat pesanannya. Oke, kita tunggu. Seperti biasa, ini langsung masuk ke halaman checkout di thank you page ya. Oke, jika sudah, kita kembali ke dalam dashboard mewah dan kita akan klik tombol capture respon. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat di sini nanti datanya berubah ya. Biar enak, saya akan coba perlebar dulu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa lihat di sini datanya banyak sekali ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan mapping dulu. Jadi untuk mapping ini kita akan melakukan testing buyer ya. Nah, di sini agar bisa terkirimkan ke nomor telepon buyer, kita akan ambil phone number-nya. Nah, di sini kita bisa
cari kolom user data phone. Nah, ini nomor si pembeli tadi ya. Lalu untuk sejoli username kita bisa ambil data dari si buyernya. Nah, di sini harusnya ada ya. Ini untuk affiliate, sorry. Kita ambil nama dari si buyer tadi. Namanya di mana? Oh, ini kosong. Oke. Kita bisa ambil di sini. Karena saya sudah login sebagai buyer. Nah, ini namanya bisa kita ambil dari sini ya. Nah, oke, lalu untuk invoice ID di sini ada yang namanya single item. Nah, ID-nya inilah invoice ID dari sejoli. Lalu product name kita langsung saja ketik ya product name. Nah, seperti ini. Lalu total price di sini variabelnya adalah grand total ya, karena sudah terformat dengan currency rupiah atau mata uang rupiah. Lalu pada sejoli order status di sini kita cari lagi statusnya apa. Oke, kita lihat. Nah, statusnya inilah on hold ya. Lalu sejoli close time kita cari order date ya, kapan dia order. Di sini ada nggak? Oh, nggak ada. Kalau gitu kita bisa cari di sini ya. Nah, ini create. Oke, order create. Create. Nah, ini dia tanggal ordernya. Nah, di sini katakanlah Anda ingin mengirimkan produk yang dibeli itu bukan hari ini ya. Katakanlah seperti itu. Saya misalkan ketika order barang dikirim 3 hari kemudian. Nah, untuk hal itu kita bisa buat yang namanya formatter. Nah, gitu enaknya ya. Jadi kita bisa ubah data ini agar terkirim beda ya. Nah, cara membuat formatternya ini cukup mudah. Kita bisa ke atas, kita akan buat tombol baru. Nah, di sini kita akan namakan dulu nama formatternya. Oke, contohnya gini, estimasi pengiriman. Jadi setelah order akan dikirimkan 3 hari kemudian. Nah, di sini kita akan buat action. Nah, di sini kita akan pilih day add. Kita tambahkan hari. Berapa hari yang mau kita tambahkan? Misalkan 3 hari setelah barang itu diorder ya. Karena mungkin ada proses pengiriman dari jasa pengiriman, oke? Atau 7 hari deh. Nah, seperti ini. Kita juga bisa gunakan formatter yang lain. Oke, saya akan jelaskan di materi video selanjutnya ya. Ini biar cepat saja. Jika sudah, lalu kita klik save formatter, lalu kita akan tutup, dan di sini kita akan pilih formatter yang kita buat. Nah, seperti ini ya. Cukup mudah ya. Oke, jika sudah, nanti kita juga bisa buat yang namanya rule ya. Jadi ada aturan yang kita buat. Misalkan pesan ini hanya terkirim kalau pembayaran via COD ataupun mungkin misalkan hal yang lain, nanti saya akan jelaskan di video lainnya. Nah, yang unik di sini adalah nantinya kita bisa membuat yang namanya message sequence ya, dan juga label. Jadi kita bisa tahu nih orang ini mendapatkan pesan dari kita. Nah, dia itu beli produk apa. Nah, nanti kita bisa pakai rule ya, labelnya misalkan produk katakanlah produk baju, nanti dia akan masuk mendapatkan label baju ya, ataupun nanti yang lainnya. Dan juga nanti sequence itu artinya jika dia order tapi belum bayar, nah nanti kita akan buat yang namanya follow up berseri. Nanti kita bisa buat seperti itu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan jelaskan di materi video selanjutnya. Jika sudah, kita bisa klik save workflow ya, seperti ini. Nah, nanti semua workflow yang sudah kita buat akan muncul di sini ya. Dan untuk masing-masing pesan yang terkirim itu setiap role-nya beda-beda. Contoh misalkan tadi kan kita buat khusus untuk buyer ya. Jika Anda ingin kirimkan pesan untuk admin, nanti kita akan buat lagi message template baru. Begitu juga dengan pesan yang akan kita kirimkan untuk affiliate. Oke, seperti ini. Dan di sini kita akan coba cek di WhatsApp ya. Kita akan coba cek di sini untuk laporannya. Nah, ini sudah sukses. Saya akan coba order baru lagi. Ini kan kita sudah selesai untuk mapping. Saatnya kita akan testing untuk produksi ya. Jadi saya akan order lagi. Oke, saya akan coba order lagi. Nah, di sini kita akan klik buat pesanan. Dan kali ini pasti akan ada notifikasi ke dalam WhatsApp saya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah,
sudah selesai ya. Kita akan tunggu untuk notifikasinya. Oke, nah di sini sudah masuk ya notifikasi ke dalam WhatsApp saya. Seperti yang teman bisa lihat di sini pada bagian atas terdapat judul dari berita atau notifikasi yang dikirimkan kepada saya seperti ini. Dan inilah detail transaksi, invoice ID, produk name, dan juga total pembayaran dari harga produk. Dan di sini juga dijelaskan tentang nomor rekening yang harus ditransfer ya, seperti ini. Dan di sini juga kita tadi gunakan formatter tanggal ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi tadi itu kita berikan maksimal 1 hari setelah tanggal order ya, seperti itu. Atau mungkin 7 hari, estimasi pengiriman 7 hari setelah tanggal order. Nanti kita bisa atur seperti itu. Nanti tampilannya di sini akan berubah sesuai dengan formatter yang kita buat. Nah, yang unik lagi adalah ketika nanti teman-teman menggunakan tombol, nah seperti ini ya. Jadi ada yang berupa tombol, ada yang berupa link. Nah, contoh seperti ini berupa link, sedangkan ini berupa tombol. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi nih keunikan atau perbedaan ketika nanti teman-teman menggunakan WhatsApp official. Jadi untuk mengurangi yang namanya tingkat fake order atau orderan palsu ya, capek juga ya di PHP. Nah, kita bisa membuat yang namanya konfirmasi order. Jadi, untuk memastikan si buyer ini benar-benar beli atau enggak. Jadi, dia harus klik tombol order seperti ini ya. Oke, saya akan coba klik konfirmasi order. Nah, nantinya oleh WhatsApp kita akan diberikan lagi pertanyaan, apakah Kak Gilang udah yakin beli ya? Dan udah bayar atau belum? Nah, jadi dapat lagi 2 opsi ya, 2 tombol. Katakanlah saya belum transfer ya, saya akan klik tombol belum. Seperti ini. Oke, nanti juga akan mendapatkan balasan lagi. Nah, balasannya apa? Diingetin lagi kalau belum transfer. Nih, Kak Gilang, transfernya ke nomor rekening ini, atas nama ini. Kalau udah, Kak Gilang bisa klik tombol confirm ya, seperti ini. Atau kita juga bisa gunakan metode yang lebih cepat ya. Si buyer ini nggak perlu konfirmasi di websitenya, di membership sejolinya. Katakanlah saya pengennya di WA aja. Oke. Misalkan saya udah transfer tapi saya belum konfirmasi ke websitenya. Nah, di sini si buyer cukup klik tombol udah ya, sudah transfer. Nah, nantinya si buyer tadi akan diberikan balasan lagi. Terima kasih Kak Gilang udah bayar gitu ya. Lalu konfirmasi bisa diinfokan Kak nomor invoice-nya berapa. Nah, jadi nanti kita cek nih, tadi saya invoice-nya nomor 5 ya. Oke, saya akan balas, saya akan ketik nomor 5. Yang ini cukup unik ya, kita bisa lihat respon yang diberikan. Nah, langsung dibalas ya, si chatbotnya atau WhatsApp kita akan memberikan data seperti yang kita input. Kita input tadi nomor 5 ya, dan lalu diberikan lagi invoice ID nomor 5. Seperti ini ya, dan semua ini sifatnya autopilot ya, semuanya bersifat otomatis. Jadi teman-teman itu tinggal rebahan aja, karena nanti sebagai buyer, mereka akan cukup nyaman ya jika menggunakan transaksi belanja seperti ini. Mereka akan menganggap CS kita itu sangat responsif, padahal ini semuanya adalah WhatsApp chatbot. Oke, dan bagi Anda sebagai seller ya, nantinya Anda akan mendapatkan notifikasi, halo Kak, ada buyer yang sudah transaksi, yang sudah konfirmasi seperti itu ya. Jadi itu kita tinggal tenang aja gitu. Wah, nggak tertipu lagi dengan fake order ya. Jadi benar-benar oh ya, jika si bayarnya udah konfirmasi kita dapat notif gitu kan. Seperti itu. Apalagi jika Anda menggunakan yang namanya payment gateway otomatis. Udah makin enak banget itu mah. Jadi tahu-tahu dapat notif, Kak, udah ada konfirmasi transfer gitu kan. Udah enak banget deh. Oke, seperti itu penjelasan dari saya menggunakan WhatsApp Cloud CRM ya dari Mewah dengan integrasi menggunakan membership sejoli. Oke, jangan lupa teman-teman jika ingin mendapatkan notifikasi atau video update terbaru dari Mewah, silakan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Nah, jika ingin akses silakan aja, linknya sudah ada di deskripsi atau di bagian atas video ini ya. Sampai jumpa lagi di materi video selanjutnya bersama saya Gilang Gumilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.